Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hara Tekno. Kali ini kita masih akan melanjutkan seri Microsoft Excel dasar. Setelah sebelumnya pada episode 1 kita berlatih mengenali tampilan antarmuka atau interface Microsoft Excel, kali ini kita akan melanjutkan dengan latihan menginput dan memodifikasi data sederhana. Jadi, untuk materi episode 1, saya rasa teman-teman sudah sangat paham. Jika belum, silahkan diulangi kembali terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman? Sudah di depan laptop semua ya? Yuk, kita lanjut ke episode kedua. Klik kanan di sini. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini, kita akan belajar bagaimana menambahkan data angka. Tanggal, kemudian di sini nama pelanggan nanti kita isi juga, quantity, harga. Oh ya, ini juga harga nanti kita akan pelajari bagaimana menuliskan harga karena angkanya untuk secara default semuanya sama. Tapi ketika harga berarti kan dia ada mata uangnya. Misalnya untuk kita di Indonesia kita menggunakan rupiah, makanya nanti kita akan tambahkan di sini harganya berapa. Baik. Untuk pertama kita akan menambahkan angka di sini. Nomor pesanan. Teman-teman, untuk nomor pesanan di sini saya akan menggunakan angka yang berbeda di masing-masing pesanan. Jadi tidak ada yang sama. Baik, mari kita contohkan. Misalnya di sini saya ketik 001. Dia akan muncul seperti itu. Tapi ketika saya format dia sebagai teks, kemudian saya ketikkan kembali 00. Seperti ini. Bagaimana teman-teman? Paham? Terlalu cepat. Oke, saya ulangi. Ctrl Z ya, atau di undo di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan nomor pesanan yang tidak langsung ke angka 1, 2, 3 tapi ada 00-nya di depan dan tanpa koma, maka tidak bisa langsung teman-teman. Bisa teman-teman lihat tadi gimana saya memasukkan 00001 tapi kemudian dia secara otomatis menjadi 1. Otomatis menjadi 1. Jadi kita harus memformatnya terlebih dahulu. Ini kita blok saja, atau sebenarnya nanti tidak apa-apa kita tarik lagi. Kita format terlebih dahulu si sel A4 ini menjadi teks. Kita klik di sini general, kemudian di sini kita pilih teks. Setelah menjadi teks dia akan berpindah ke sebelah kiri, dia tidak di sebelah kanan indennya. Jadi di sini kemudian kita baru bisa mengetikkan 00000 sebanyak mungkin. Silahkan teman-teman menyesuaikan sendiri. 1. Kemudian ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, dia otomatis menfilter secara series mulai dari 1 sampai 9. Begitu teman-teman. Oke, gampang kan? Kemudian untuk tanggal, nah ini yang agak unik nih tanggal. Coba teman-teman ketika tanggal, misalnya tanggal berapa ya? Saya suka akhir bulan kemarin, Februari. 28 Februari, berarti itu garis miring 02 garis miring 2022. Nah, yang tadinya dia tertulis di sini general, setelah kita klik setelah kita ketikkan seperti ini, dia akan menjadi date. Dia otomatis terformat sebagai tanggal. Dan uniknya, setelah terformat sebagai tanggal, kita bisa merubah formatnya sekalipun kita hanya mengetikkan angka, kita bisa menambahkan hari di depannya atau membolak-balik urutannya, bulan lebih dulu daripada tanggal, kemudian tahun. Terserah kita bisa menyesuaikan. Caranya kita klik di bagian date ini di tanda panahnya. Kemudian kita klik more number format. Nah, di sini telah muncul bisa kita lihat beberapa pilihan. Ini ada contohnya. Jadi saya lebih suka pakai yang ini. Jadi dia ada harinya, kemudian ada tanggal, bulan, kemudian tahun. Atau teman-teman mau hanya tanggal, bulan yang tertulis bukan angka, kemudian tahun. Teman-teman silahkan menyesuaikan dengan seleranya masing-masing. Saya masukkan yang ini saja. Nah, dia otomatis menjadi Senin 28 Februari 2022.
Cerdas bukan Microsoft Excel ya? Kita nanti akan belajar lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang ada di Microsoft Excel. Hal-hal yang teman-teman tidak sangka bisa dibuat secara otomatis, ternyata bisa dibuat otomatis dan memudahkan pekerjaan kita. Baik, kita lanjut. Seperti sebelumnya, kita tarik untuk menyalin format ini ke bawah. Yes. Dan teman-teman pasti menyadari bahwa di sini dia secara otomatis menyesuaikan. Mungkin bayangannya teman-teman karena tadi angka kita mulai dari 1, dia langsung mulai 2, 3, 4 dan secara berurutan. Di sini tadi kita mulai mengetikkan 28 yang kebetulan adalah akhir bulan dan ternyata dia tidak melanjutkan ke 29, 30, 31, 32 tidak. Justru Microsoft Excel menunjukkan kecerdasannya dengan langsung membuat tanggal yang baru, yaitu di bulan 3 mengurutkannya. Jadi langsung muncul Selasa 1 Maret 2022, begitu seterusnya. Ini bahkan mungkin ketika saya tarik dari tanggal 1 sampai 365 hari, dia akan menjadi 1 tahun begitu di sana. Oke? Di sini sudah dari tanggal 28 Februari sampai 8 Maret 2022. Mudah bukan teman-teman untuk memformat kalender? Baik, kita lanjut ke mengetikkan nama pelanggan. Untuk mengetikkan nama pelanggan di sini saya akan memasukkan nama random saja ya. Randi, Anca, Ari, Akbar, Farid. Oh, ini tidak seperti Microsoft Excel yang otomatis merubahnya menjadi huruf besar untuk huruf depan. Jadi kalau tidak mau repot kita ulangi mengetiknya. Kok malah ini Farid ya tadi. Kemudian Nur, kemudian yap, itu dia 9 pesanan saya. Ini nama pelanggannya berbeda semua. Kemudian di sini kita memasukkan kuantitinya 1. Berapa lagi teman-teman? Di sini 2 saja. Ini 2, ini 3. Nur beli pokoknya 3. Anti beli cucur. Oh, ini beli banyak-banyak dia. Beli 10 lah. Ini Nurul. Saya lebih suka ini. Jadi saya 11 ya. Kemudian kita masukkan harga di sini. Barongko harganya 2001. 2000 ya. Pisang hijau harganya 3000. Ini jalan kotek 1000 lah 1. Ripang berapa? 1000 juga. Kemudian berwasa ini 2000. Buroncong 500. Berapa? 2000. Curug berapa? 500 ya. 5000 ini. Ini ini kue mahal ini. Saya kasih 3000 saja. Oke. Kemudian nanti kita kasih diskon dan subtotal. Tapi sepertinya kita tidak buat di episode kali ini teman-teman, karena nanti akan kebanyakan untuk bagian sini dan ke belakang. Nanti kita buat di episode selanjutnya saja. Hari ini kita fokus bagaimana memformat semua ini, merapikannya agar bisa seimbang kiri kanan. Kemudian ada yang ingin kita tebalkan hurufnya. Oke, mana tadi? Kita kecilkan lagi sedikit. Kemudian ini bisa saya tarik lagi sedikit ke sini. Ini oke, sudah. Begitu dulu mungkin. Untuk pertama kita format dari atas. Ini kita akan ketengahkan. Bagaimana cara menengahkan tulisan ini? Si judulnya kita blok dulu dari paling kiri sini, kita blok, kita tahan, kemudian kita tarik sampai sejajar dengan tabel paling kanan. Begini. Setelah itu kita merge and center. Seperti itu. Dia otomatis ke tengah dan menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Dia menjadi satu sel besar, mulai dari A sampai L. Dia menjadi satu sel yang sangat besar. Kemudian di sini kita format ini dan judul tab di sini.
Saya ingin mereka si judul kolom ini sama gayanya dengan si judul dokumen ini. Jadi di sini dan di sini sama gayanya, kecuali ukuran tulisannya. Jadi yang harus saya lakukan, mungkin teman-teman beberapa melakukannya, dilakukan satu persatu di blok ini dulu, kemudian sebentar di blok ini lagi. Kalau saya pribadi, teman-teman, di sini saya kasih tips. Teman-teman bisa melakukannya sekaligus dengan cara menekan tombol kontrol pada keyboard. Jadi teman-teman pilih dulu salah satunya. Saya misalnya pilih yang paling atas ini. Kemudian saya tekan tombol kontrol di keyboard. Saya tahan. Kemudian saya blok yang di bawah ini. Saya blok sampai paling kanan. Teman-teman bisa melihat di sini warnanya abu-abu, di sini juga abu-abu. Sementara yang satu ini tetap putih. Dengan kata lain, yang satu ini tidak terseleksi, dia tidak terpilih. Jadi ketika ada perubahan yang dilakukan, dia tidak akan ikut berubah. Oke, teman-teman paham ya? Kita lanjut dengan menebalkan tulisannya. Saya ingin tulisannya yang dua ini tebal, bold, begini. Kemudian saya ingin seluruh tulisan ini mereka ke tengah seperti itu. Jadi kita pilih center. Kemudian kita pilih center di bukan center ini middle. Jadi dia kalau di sini saya tarik sedikit, saya perlihatkan perbedaan middle dengan center. Ini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Untuk middle dia berada di tengah-tengah. Karena biasanya format awalnya itu tidak berada di tengah-tengah, melainkan di bottom atau paling bawah. Jadi paling sini biasanya. Jadi kita harus memformat ke sini supaya lebih rapi. Ini juga ke center, ke tengah. Ini kalau saya klik 2 kali begitu modelnya. Kemudian ya sudah. Oke, saya rasa cukup. Ini saya tarik lagi. Ini saya klik 2 kali saja langsung supaya langsung menyesuaikan. Oke, seperti itu. Kemudian yang satu ini saya ingin menambah ukuran hurufnya. Jadi saya klik di sini. Saya bisa klik di sini di angkanya. Saya langsung ke 14. Tapi saya juga bisa klik di sini. Jadi langsung ini juga menambahkan, kemudian ini mengurangi. Saya biasanya pakai yang ini. Jadi saya bisa mengukur kesesuaiannya di layar seperti. Jadi saya pilih berapa ya? 18 aja lah. Kemudian ini tetap ukurannya. Kemudian yang lain yang perlu kita atur adalah ini, nomor pesanan. Nomor pesanan saya ingin mereka di tengah. Di sisi lain saya juga ingin quantity juga di tengah. Teman-teman ingat yang saya katakan tadi, bagaimana cara menyeleksi beberapa sel atau beberapa range dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita tekan tombol kontrol quantity-nya supaya dia bisa di tengah. Kemudian kita pilih center dan middle. Oke. Sudah. Mereka di tengah. Kemudian ini juga, kalau ini saya mau dia di semua di kanan tapi center middle. Ini tetap begini, kita mau middlekan juga. Atau sebentar saya langsung format semuanya ke middle ya. Lebih efisien sebenarnya. Kita middle, kemudian kita ke kiri. Kanan kiri. Ya, ini mau saya format ke ini, saya blok semua, kemudian kita middlekan semua. Oke. Selanjutnya saya ingin memberikan tulisan yang bercetak miring di sini. Kalau bercetak miring teman-teman tahu menunya? Betul. Italic. Ini kita pilih di sini. Kemudian saya juga begitu saja mungkin. Atau underline juga teman-teman mau belajar pakai. Ini kalau underline tidak perlu, saya rasa tidak perlu. Kemudian di sini saya ingin berikan warna. Teman-teman, untuk memberikan warna di sini, warna biasa melihat yang dua ini, tapi teman-teman sudah tahu bedanya yang mana untuk mewarnai latar belakang tulisan? Sudah? Belum? Oke, jadi kita klik di sini. Yap, saya mau pilih kuning saja dah. Saya pilih kuning, kemudian tulisannya tetap hitam. Kalau yang satu ini dia untuk merubah warna tulisan. Misalnya di sini saya mau jadikan tulisannya kuning lah, tapi kemudian belakangnya hitam. Jadi dia pop up begini ya. Nah, itu dia.
perbedaan di antara kedua pewarnaan ini. Selain itu, di antara menu-menu yang di sini teman-teman, sebagaimana saya bilang sebelumnya bahwa di dalam ribbon terdapat beberapa grup, di mana grup ini terpisah-pisah dengan fungsinya masing-masing yang mungkin saling berkaitan. Misalnya untuk di sini, untuk grup font, kita sebenarnya masih bisa menambahkan gaya yang lain selain yang ada di sini. Selain bold, italic, kemudian garis bawah, kita masih bisa. Ini ada double underline juga kalau diklik panah di sini. Ini satu underline-nya. Jadi kalau saya klik misalnya di sini, dia akan double. Sebenarnya kita masih bisa menambahkan yang lain. Kalau teman-teman masih ada yang ide yang lain, bisa klik di sini. Ini namanya tanda panah launch button. Oke. Ini kemudian muncul seperti ini dan saya ingin menformatnya. Makanya saya bisa klik di sini. Saya bisa klik di sini menjadi double, misalnya underline-nya yang tadi namanya single. Ini ada single accounting, di sini ada double accounting. Bedanya apa? Nanti kita akan bahas di episode yang lain, atau teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Di sini kita bisa kasih garis coret tengah. Atau teman-teman mau dia dijadikan pangkat atas atau di bawah. Tapi kan di sini kita tidak menggunakan itu, tapi saya mau mencontohkan yang ini saja, yang strike through. Bagaimana cara bacanya? Saya tidak tahu yang betul. Kayaknya begitulah pokoknya. Kemudian di sini kita kasih warna, bisa kita atur juga warnanya di sini. Tapi saya mau warna normal saja. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Saya mau matikan underline-nya supaya jelas. Dia jadinya ada satu garis coret di tengah. Seperti itu. Oke, saya kembalikan saja. Ctrl Z, Ctrl Z. Baik teman-teman, untuk episode kedua saya rasa seperti itu dulu. Untuk yang lainnya kita akan bicarakan di episode selanjutnya. Kalau teman-teman suka gaya yang seperti ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Atau kalau teman-teman juga ada saran yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Supaya nanti kita bisa belajar bareng lebih enak sesuai dengan yang teman-teman butuhkan, teman-teman mau pelajari. Oke teman-teman? Oh iya, hampir lupa. Ini harus kita simpan lagi. Apa yang kita lakukan adalah menekan ini, tombol this. Tombol ini kita tekan, atau Ctrl S langsung juga boleh. Khawatirnya lupa teman-teman menyimpan sebelum selesai. Kemudian kita keluarkan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap latihan, tetap belajar. Jangan berhenti, jangan berpuas diri. Karena Microsoft Excel ini memiliki masih banyak menu-menu yang lain, fungsi-fungsi yang lain yang bahkan teman-teman tidak sangka bisa dilakukan. Dan tentunya ketika teman-teman sudah bisa menguasainya, ini akan sangat bermanfaat untuk efisiensi pekerjaan teman-teman dalam mengolah data. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.